Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kita kenal dengan khalifah ya. Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Memang Umar ini satu sosok yang sangat luar biasa ya. Dari kehidupannya sangat inspiratif. Bahkan Umar bin Khattab ini tidak pernah kenal takut dengan siapapun. Beliau sebelum masuk Islam pun dikenal dengan singa padang pasir. Tidak pernah kenal takut menghadapi siapapun Umar bin Khattab ini. Setelah beliau mendapatkan hidayah, masuk menjadi kaum muslimin, keberaniannya, ketegasannya masih tidak hilang juga. Hanya bedanya ketika beliau belum masuk Islam, siapapun yang ada di hadapannya, umat Islam pasti dimusuhi. Tapi ketika beliau berbalik menjadi seorang muslim, berbalik. Siapapun yang memusuhi Islam, Umar bin Khattab selalu paling depan. Terdepan. Yang berani mengusik umat Islam akan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Sehingga ini membuat baginda Rasul sangat bersyukur mendapatkan backingan yang sangat kuat dari seorang Umar bin Khattab. Kehidupannya memang sangat inspiratif ya. Bahkan awal mula baginda Rasulullah SAW itu berdakwah terbuka, itu asal usul dari Umar bin Khattab. Pada awal permulaan Islam ini kan baginda Rasul masih sembunyi-sembunyi ya. Dakwahnya masih sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Belum terbuka secara vulgar. Nah, asal dasar daripada usul Umar bin Khattab ini, ya Rasul, kalau kita betul-betul menegakkan satu kebenaran, kenapa mesti tersembunyi? Yuk kita keluar, terbuka berdakwahnya, saya akan mendampingi Tuhan. Nah, atas usul dari Umar bin Khattab turunlah perintah dari Allah, fasda' bima tu'mar. Perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi memang perintah dari Allah yang turun kepada baginda Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan itu berdasarkan usul dari Umar bin Khattab. Kemudian usul itu dipertegas dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun itu berdasarkan adanya pertanyaan dari Umar bin Khattab. Jadi banyak sekali wahyu yang turun kepada baginda Rasul, yang turunnya itu didasari oleh pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab kepada baginda Rasul. Jadi ketegasannya itu dipergunakan seutuhnya untuk kepentingan agama Islam. Nah, ketika beliau kemudian menjadi seorang khalifah ya, ketika itu Abu Bakar Siddiq wafat, sehingga diangkatlah secara aklamasi Umar bin Khattab menjadi khalifah untuk kota Madinah. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, luar biasa. Ketegasannya, keadilannya sangat memberikan maslahat dan manfaat untuk umat banyak yang ada di semenanjung Madinah. Nah, ada satu kisah menarik tapi mengharukan ya, di mana beliau itu wafatnya karena sakit dan itu akibat dari tusukan belati pisau seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi beliau wafatnya bukan dalam peperangan, tapi memang beliau ada yang menusuk dari belakang saat sholat subuh berjamaah. Ini berawal dari satu kisah bahwa ketika tahun ke-16 Hijriyah, ketika Umar bin Khattab ini menjadi seorang khalifah, beliau mentargetkan ada satu wilayah yang mesti harus dikuasai oleh kaum muslimin. Harus bisa ditaklukkan oleh pasukan muslimin, yakni Persia. Kenapa? Karena Persia ini memang wilayahnya luas, tetapi masyarakatnya musyrik.
Tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembahnya api yang terkenal dengan api Majusi. Mereka orang-orang Majusi. Sehingga Umar bin Khattab punya satu target, satu proyek, Persia harus bisa ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Maka ketika tahun ke-16 Hijriah, ketika beliau menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab membentuk satu pasukan yang kuat. Dikirimlah sejumlah 40.000 pasukan Muslim untuk datang ke Persia menaklukkan daerah itu. Yang dipimpin oleh seorang jenderal Muslim ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi pemimpin pasukan ya. Umar bin Khattab mengirimkan pasukan gak tanggung-tanggung 40.000 pasukan Muslim untuk menaklukkan kota Persia. Datanglah dan terjadi peperangan yang dahsyat. Dan atas izin dari Allah, pasukan Muslim menang, mampu menaklukkan pasukan dari Persia ini. Maka kemudian pasukan-pasukan Persia ini banyak yang terbunuh dan banyak yang ditangkap oleh pasukan Muslim. Tapi memang tujuannya bukan untuk memaksakan suatu agama ya. Artinya mereka Majusinya memang agama yang sudah mendarah daging di kota Persia. Mereka menyembahnya api. Dan kita tahu dalam sejarah itu, Persia merupakan kota yang sangat besar. Negara dengan wilayah yang sangat luas. Memiliki pasukan yang sangat gagah berani. Bahkan Persia ini sudah banyak melalang buana ya, di dalam penaklukan seluruh kota yang ada di dunia ini. Tetapi kemudian ketika berhadapan dengan pasukan Muslim, Persia ini kemudian takluk dengan pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab ini. Nah, ketika berhasil ditaklukkan, ini pemimpin pasukan atau jenderal Persia yang namanya Hurmuzan. Ya. Hurmuzan sebagai pemimpin jenderal dari Persia ini melarikan diri. Ketika sudah dikuasai oleh pasukan Muslim, ya, di Irak juga termasuknya, ini Hurmuzan karena sudah kalang kabut, pasukannya kalah, larilah dia menyelamatkan diri. Karena Persia sudah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sudah berakhir peperangan, dengan meraih kemenangan yang gemilang, pulanglah beliau menemui Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pasukan kita Muslim berhasil telak ya, menang telak menaklukkan pasukan Persia. Oh begitu? Iya. Sehingga seluruh kota Persia dikuasai oleh pasukan-pasukan Muslim. Lalu mana pemimpinnya? Saya ingin ketemu. Lari wahai tuanku. Lari, iya. Namanya Hurmuzan. Dia lari ketika kami berhasil menaklukkan pasukan Persia. Ini Hurmuzan ini lari. Menyelamatkan diri. Kalau tidak ya akan saya bawa menemui Tuhan. Lalu sekarang kata Umar bin Khattab, pasukan Muslim ada di mana? Mereka masih berjaga-jaga wahai Amirul Mukminin, ada di daerah Irak dan menunggu perintah dari Tuhan. Alhamdulillah kalau begitu kita patut bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Wilayah Islam akan semakin luas. Persia sudah mampu kita taklukkan, artinya wilayah Islam akan semakin menyebar luas di permukaan bumi. Iya Tuhan. Jadi mereka bersyukur kepada Allah atas kemenangan pasukan Islam melawan Persia. Nah sementara ini pasukan Muslim masih berada di Irak. Mereka belum kembali ke Madinah. Menunggu perintah dari Umar bin Khattab ini. Sementara itu Hurmuzan, pemimpin Persia yang melarikan diri, menyelamatkan diri. Ketika kotanya sudah ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Pasukan Persia yang gagah berani pun banyak yang meninggal dunia. Hurmuzan kemudian lari menyelamatkan diri. Nah ketika menyelamatkan diri inilah Hurmuzan kemudian membentuk pasukan baru. Membentuk pasukan baru, pasukan yang lama yang masih tersisa dikumpulkan kembali. Membentuk lagi pasukan yang kuat
dengan niat ingin balas dendam. Ingin balas dendam menyerbu kembali kota Persia yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ketika itu ada seorang ahli pandai besi ya, namanya Fairuz atau yang dikenal dengan Abu Lu'lu'ah. Dia mendengar cerita bahwa Persia kok bisa kalah dengan pasukan muslim, ini kan suatu yang berita memalukan. Kenapa? Menurut pandangan Abu Lu'lu'ah atau Fairuz ini, Persia ini kan kota besar, negara yang wilayahnya luas, memiliki pasukan yang gagah berani. Dengan peralatan perang yang sangat lengkap. Belum pernah ada sejarah yang mengalahkan pasukan Persia. Ini tiba-tiba ada pasukan muslim datang dari Madinah. Kok bisa menguasai pasukan Persia yang begitu gagah berani? Sehingga Abu Lu'lu'ah ini sangat begitu marah luar biasa dan mungkin merasa terhina. Wahai Tuan Hurmuzan, izinkan saya ikut berperang. Izinkan saya ikut penumpasan kaum muslimin. Saya marah luar biasa ini. Kita terhina luar biasa. Kok bisa pasukan Persia yang begitu hebat, gagah, berani ditakuti oleh seluruh dunia? Kok mudah sekali ditumpahkan oleh pasukan muslim? Apa penyebabnya? Kata Hurmuzan, iya karena mereka adalah penganut Islam. Mereka adalah orang-orang muslim yang dipimpin oleh seorang pemimpin namanya Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, iya. Nama itu sampai kapanpun akan saya ingat. Kenapa? Dia yang telah menggerakkan pasukan muslim untuk menaklukkan Persia. Aku bersumpah, kata si Abu Lu'lu'ah ini. Aku bersumpah demi kesucian api majusi Persia, saya akan balas dendam. Kita tumpas pasukan muslim dan aku bersumpah akan membunuh dengan tanganku sendiri seorang Umar bin Khattab. Ini janji seorang Abu Lu'lu'ah. Begitu emosi ya ketika Persia kok dengan mudahnya dikalahkan oleh pasukan muslim. Akhirnya Abu Lu'lu'ah ini dengan beberapa pasukan datang ke Irak. Datang ke Irak melakukan penyerangan yang membabi buta. Pasukan muslim yang masih bertahan di Irak itu digempur habis-habisan oleh pasukan Persia yang dipimpin oleh Abu Lu'lu'ah ini. Sebagian muslimin banyak pasukan muslim yang meninggal akibat serangan dendam ya dari pasukan Persia ini yang sangat membabi buta. Tetapi alhamdulillah atas berkat rahmat dari Allah, pertolongan Allah, pasukan muslim tetap kuat. Tidak mampu digulingkan oleh penyerangan yang kedua ini sebagai dendam dari pasukan Persia bisa ditangani. Karena mungkin terlalu kuat pasukan muslim, penyerangan pun bisa ditangkal, bisa dipangkas, bisa dihentikan dengan begitu mudah. Sehingga pasukan kiriman dari Abu Lu'lu'ah ini tidak berdaya menghadapi pasukan muslim, ditangkaplah ya, penyerang-penyerang ini, ditangkap oleh pasukan muslim, termasuknya Abu Lu'lu'ah ini, ditangkap oleh pasukan muslim. Ditangkap, kemudian kalian kalau ingin berdamai, kita berdamai, kata pasukan muslim ya. Tapi kalau kalian nggak mau berdamai, terpaksa kalian semua akan kami tumpas. Kalau mau berdamai silakan. Kami pasukan muslim, agama kami agama cinta damai. Kalau kalian mengajak berdamai, yuk kita berdamai. Tapi kalau nggak mau, terpaksa pasukan kalian yang sedikit ini bisa kami tumpas semua. Bisa kami habisi dalam waktu sekejap. Hanya mereka berdamai, ya, berdamai, jadi tawanlah, ditangkaplah nih pasukan-pasukan dari Persia ini. Ada yang dipenjara, ada yang kemudian minta dipekerjakan, ada yang dijadikan sebagai budak, ada yang dijadikan sebagai pesuruh dan lain sebagainya. Nah ini di antara pasukan muslim ya, ada yang namanya Al-Mughirah. Ya. Al-Mughirah ini orang kaya dari kalangan pasukan muslim. Saya punya usul, saya akan minta ini Abu Lu'lu'ah untuk menjadi pembantu di perusahaan saya, kalau cara kita perusahaan ya.
Jadi pasukan Abu Lu'ah ini tadinya mau dibunuh. Karena dia merupakan pemimpin pemberontak, ya, pemimpin pasukan Persia yang membabi buta menyerang pasukan Muslim di Irak ini. Awalnya, jangan tuanku, ini Abu Lu'ah kita bunuh saja. Dialah pemimpin pasukan Persia yang melakukan penyerangan secara membabi buta. Ini biang kerok ini Abu Lu'ah, kita bunuh saja. Kata Al-Mughirah, janganlah. Ya. Selama dia masih berdamai, jangan dibunuh. Ya. Kita agama yang bukan anarkis. Kita bukan agama yang radikal. Selama dia ingin berdamai, ingin selamat, ya kita selamatkan. Betul tuanku, kata Abu Lu'ah. Kami ingin berdamai. Baik kalau begitu Abu Lu'ah. Begini, kamu punya keterampilan apa? Ya. Punya keterampilan apa, punya skill apa yang kira-kira bisa kami manfaatkan? Saya tuanku, kata Abu Lu'ah, saya bisa pandai besi. Saya ahli pandai besi. Pandai besi, iya. Saya bisa membuat pedang, saya bisa membuat tombak, saya bisa membuat baju perang. Oh bagus kalau begitu. Kalau begitu, kamu Abu Lu'ah akan saya angkat menjadi karyawanku sebagai pandai besi. Terima kasih tuanku. Jadi masih ada perasaan marah dalam hati Abu Lu'ah. Terpaksa dia ingin selamat, ya. Dia kemudian maulah, ya, bergabung dengan pasukan Muslim. Dia sebagai petugas pandai besi untuk membuat baju perang, membuat pedang-pedang untuk berperang. Nah, sebagian pasukan Persia yang ditaklukkan juga ada yang dibawa oleh pasukan Muslim ke Madinah, dijadikan sebagai budak, ya, budak dari Persia ini. Jadi kebanyakan pasukan Persia ini kemudian diperbudak, jadikan budak oleh pasukan Muslim yang ada di Madinah. Karena memang aturannya apa? Madinah sebagai kota suci. Kota suci tidak boleh dimasuki oleh warga-warga musyrikin. Jadi nggak boleh ada orang yang menyembah selain Allah masuk ke kota Madinah. Ini orang Majusi ini, pasukan Persia ini, aturan nggak boleh masuk ke dalam kota Madinah karena mereka bukan orang Muslim. Karena mereka Majusi, mereka orang musyrikin yang tidak menyembah kepada Allah. Cuma karena mereka mau berdamai, mereka siap bekerja untuk orang-orang Islam di Madinah, sehingga orang-orang Majusi ini dari Persia ini kemudian mereka diperbolehkan untuk hidup di tengah-tengah komunitas muslimin yang ada di Madinah. Termasuk Abu Lu'ah ini, pasukan pemberontak ini. Nah, Abu Lu'ah dibawa Al-Mughirah nih, ya, dibawa ke tengah-tengah kota Madinah. Ini Abu Lu'ah sedikit kaget. Kagetnya kenapa? Disangka oleh Abu Lu'ah ini, pasukan Muslim ini orangnya hebat-hebat, kotanya kota yang besar. Ternyata ketika Abu Lu'ah ini diajak ke tengah-tengah pemukiman Madinah, oh ini markasnya kaum muslimin. Kok tidak sehebat yang saya bayangkan Abu Lu'ah dalam hatinya, ya. Kotanya kayak gini kumuh, ya. Orangnya juga sederhana, tidak ada yang mewah. Kok bisa orang berasal dari daerah sekumuh ini bisa menghabisi pasukan Persia yang hebat luar biasa? Ini nggak masuk akal ini. Saya kira Madinah itu sebagai markasnya kaum muslimin ini kotanya besar, penuh dengan kemewahan. Ternyata tidak. Penuh dengan kesederhanaan. Kata Abu Lu'ah, ini sih kota kayak gini merupakan desa yang paling kumuh di kota Persia. Tapi kok aneh, ya, bisa menaklukkan satu wilayah yang sangat luar biasa, yaitu Persia, yang pasukannya pun gagah berani. Kemudian dipertemukan Abu Lu'ah dengan Umar bin Khattab. Wahai tuanku, kata Al-Mughirah, ini pemimpin pasukan Persia namanya Abu Lu'ah yang waktu itu, ya, penyerang pasukan Muslim yang ada di Irak. Oh begitu. Hai Abu Lu'ah, kau ingin berdamai atau kau ingin mati? Kalau kau ingin mati, ya kami bisa aja kau menghabisi sekarang ini. Tapi kalau kau bertobat kepada Allah, kalau kau ingin berdamai dengan kami, silakan kau bisa tinggal di sini. Ya tuanku, saya bertobat, saya ingin gabung dengan pasukan Muslim. Ya, itu hanya ucapan, ya. Sebenarnya dalam hatinya, oh ini Umar bin Khattab.
Ini toh Umar bin Khattab pasukan muslimin. Saya kira orangnya dengan bergelimpangan harta yang luar biasa. Ternyata Masya Allah dari pakaian sangat sederhana. Bajunya sederhana. Terompahnya sederhana. Tidak ada yang mencolok. Ini ternyata pasukan muslimnya Umar bin Khattab. Dalam hatinya, wah pokoknya satu saat saya akan balas dendam. Gara-gara ente nih dalam hatinya. Gara-gara ente nih pasukan kami Persia jadi kocar kacir. Satu saat aku akan mencari akal bagaimana untuk menumbangkan kamu Umar bin Khattab. Jadi ketika bertemu dengan Umar tuh senyum ceria tapi hatinya ada dendam dari lubuk hati Abu Lu'ah ini. Nah betul. Kemudian selang beberapa bulan tinggallah Abu Lu'ah ini di kota Madinah sebagai pandai besi, pembuat golok, pembuat pedang, pembuat tombak, pembuat baju perang. Dibayar oleh Al-Mughirah sebagai majikannya. Nah, selang waktu beberapa tahun kemudian datanglah Hurmuzan ini, pemimpin pasukan Persia yang sudah lama menghilang, datang dia memasuki kota Madinah dengan berpura-pura dia sebagai mu'alaf. Dia nyamar sebagai seorang mu'alaf, dia ngaku sebagai muslim, sehingga dia bisa masuk ke dalam kota Madinah. Sampai di Madinah, ketemulah Hurmuzan ini dengan Abu Lu'lu'ah. Tuanku, Hurmuzan, ada di sini. Kata Hurmuzan, jangan keras-keras. Ya. Kok Tuhan bisa ke sini? Ya, karena saya sudah masuk Islam. Kagetlah nih Abu Lu'lu'ah, sudah masuk Islam? Iya. Cuma ini akal-akalan saja. Saya masuk Islam supaya diizinkan masuk ke dalam kota Madinah ini. Tapi niat saya ingin tahu seperti apa sih kota Madinah. Seperti apa sih pasukan muslim. Nanti kalau punya kesempatan kita akan bikin lagi satu pasukan pemberontak. Ya. Kita obrak-abrik ini kota Madinah. Jadi ternyata Hurmuzan ini punya taktik politik yang jahat. Ya. Ketika dia masuk ke Madinah, dia ingin menghancurkan kota Madinah. Nah, sementara Abu Lu'lu'ah ini terus bekerja untuk Al-Mughirah ya. Dan kemudian saat yang tragis pun tiba. Selang kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun setelah adanya penaklukan kota Persia. Jadi ketika tahun 23 Hijriah ya. Tanggal 25 Dzulhijjah. Tahun ke-23 Hijriah. Ini Abu Lu'lu'ah sudah memang betul-betul di puncak kemuakannya, di puncak emosinya. Saya ini sudah muak, sudah capek pura-pura setia kepada pasukan muslim. Ya. Sementara saya dendam dengan mereka yang sudah mengobrak-abrik kota Persia. Saya harus akhiri ke pura-puraan ini. Ya. Saya sudah capek jadi budaknya orang Islam di sini. Akhirnya nekat itu Abu Lu'lu'ah. Ya. Satu hari dia memakai baju muslim, baju putih-putih. Ya. Pakai kopiah, pakai gamis, pakai jubah, lengkap layaknya seorang muslim yang akan sholat. Beliau kemudian memasuki Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi, untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Tapi niatnya apa? Saya akan ikut sholat berjamaah subuh, saya akan bawa pisau, dendamku akan saya tumpahkan ketika itu, Umar harus mati di tangan saya. Abu Lu'lu'ah itu. Maka ketika subuh tiba, ya, adzan sudah, qomat pun sudah, Umar bin Khattab kemudian menata jamaah ya, sufufakum, luruskan, rapatkan. Umar bin Khattab keliling di sela-sela jamaah ya, rapatkan. Nah beliau nggak tahu kalau di antara jamaah subuh itu ada Abu Lu'lu'ah yang nyamar sebagai pasukan muslim, sebagai orang muslim ya. Pakai gamis, pakai jubah, sehingga Umar bin Khattab terkecoh. Ketika sholat berjamaah dimulai, ini Abu Lu'lu'ah ini siap dengan belatinya ya, dengan pisau yang begitu tajamnya. Ketika sudah dimulai sholat ini, ya, dia langsung ya, maju ke depan, dia cabut pisaunya, dia tusuk 3 kali ke bagian perut Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi seorang imam. Maju ke depan dengan menerobos ya, beberapa baris shaf ya.
Ke depan langsung dengan membabi buta menusuk 3 kali perut Umar bin Khattab. Ya tentu saja tumbanglah Umar bin Khattab, jatuh beliau ya. Darah mengalir kemana-mana. Hampir semua lantai itu bersimbah darah. Sholat subuh belum selesai sudah acak-acakan itu. Sudah kacau balau. Ya. Bahkan ada sebagian muslim jamaah ketika itu yang ikut kena sabetan pisau dari Abu Lu'ah ini. Ya. Kena sabetan. Tapi kemudian berhasil dilumpuhkan, ditangkap. Dan Abu Lu'ah ini sebelum dianiaya, dia membunuh dirinya sendiri dengan pisau tadi. Ya. Dengan pisau yang dipakai untuk menusuk Umar bin Khattab. Ketika ditangkap lagi oleh sahabat yang lain, sebelum dianiaya, diinterogasi, dihukum, dia menghukum dirinya sendiri dengan membunuh diri. Ditusukkanlah ya, pisau tadi ke perutnya Abu Lu'ah, perutnya sendiri. Oh kacau balau itu. Masjid jadi gempar, bahkan seluruh seisi kota Madinah menjadi gempar luar biasa. Umar bin Khattab ditusuk. Oh itu berita yang sangat menggemparkan di pagi itu. Heboh luar biasa. Ya. Nah ketika Abu Lu'ah ini sudah tak bernyawa, dibawalah dia keluar. Tapi Umar bin Khattab masih sempat hidup ya. Beliau masih bertahan hidup. Beliau pingsan karena memang tusukannya dalam. 3 kali tusukan oleh Abu Lu'ah ini. Dipapahlah beliau ke rumah Aisyah ya, dengan bersimbah darah. Pingsan beliau karena memang lukanya dalam dan kehilangan banyak darah. Ini Umar bin Khattab pingsan. Ketika pingsan, beliau sadar ya, dengan suara yang terbatah-batah. Beliau bertanya kepada sahabat yang lain, yang telah menusuk saya siapa? Abu Lu'lu'ah, Amirul Mukminin. Abu Lu'lu'ah, iya. Oh, seorang Majusi itu? Iya. Budak dari Persia? Betul tuanku. Alhamdulillah kata Umar bin Khattab. Kok alhamdulillah tuanku? Iya. Untung yang membunuhku adalah orang kafir. Kalau yang membunuh sesama muslim, saya perlu koreksi, jangan-jangan saya ketika menjadi pemimpin di Madah ini, saya pernah berbuat zolim. Sehingga ada orang muslim yang menikam saya. Tidak tuanku, yang menikam itu Abu Lu'lu'ah. Dia adalah orang Majusi dari Persia. Alhamdulillah kalau begitu, dia bukan orang Islam ya. Dia tuh orang kafir ya, orang Majusi. Iya Amirul Mukminin. Alhamdulillah kalau begitu, tidak apa-apa. Kita harus siap menghadapi mereka kok. Jadi dengan suara yang lemas lunglah ini Umar bin Khattab tuh ya sadar, siuman ya, pingsan lagi, siuman. Sampai 3 hari lamanya Umar bin Khattab tuh tidak berdaya ya, sakit menahan. Ya waktu itu kan nggak ada dokter ya, nggak ada dokter, nggak ada puskesmas ya bagaimana? Hanya diobati seadanya. Sampai 3 hari beliau kemudian sakit, tak bisa diselamatkan, hanya beliau wafat menghembuskan nafas yang terakhirnya itu. Itu pada tanggal ke-27 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Wafatlah Umar bin Khattab ini ya, selama sakit 3 hari lamanya karena menahan sakit akibat perutnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Wafatlah beliau seorang khalifah yang kedua ya, tapi beliau bangga karena wafatnya itu bukan karena beliau karena kezolimannya, tetapi karena ada orang kafir yang gak suka dengan beliau, sehingga insya Allah beliau meninggal dalam kondisi husnul khatimah.